Malaysia membedakan wajah Indonesia dan Malaysia. Perasaannya hampir sama. Kok soalan ini aneh sekali? Oh, patutlah Rohi yang bertanya. Oh ya, memang gak sanggup awak makcik. Gak sanggup awak ke sana itu. Awak sanggupnya cuma ke Singapura, ke Taiwan, ke Turki, Suriah, Georgia, dan sekitar-sekitarnya itu aja. Kalau ke sana awak memang nak sanggup. Awak nak sanggup main di lumpur itu makcik, berkudis nanti kaki awak. Akhirnya Malaysia mengalah dan minta ekspor listrik ke Jakarta. Well, Singapore will be importing electricity from Malaysia under a 2-year pilot, which could... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video perempuan Indonesia dibuat koyak oleh netizen Malaysia, geng. Nah, kira-kira dibuat koyak tentang seperti apa sih, geng? Kok bisa netizen Malaysia buat koyak tentang perempuan Indonesia ini? Emangnya dia membahas tentang apa, geng? Terus mengatai tentang apa tentang negara Malaysia? Kok bisa sempat dibuat koyak? Nah, geng-geng semua tentunya kalian sudah pasti penasaran ya, geng, ya. Kepada videonya seperti apa, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pagi-pagi lewat di beranda aku. Oke. Orang-orang pada numpang adem, numpang AC di salah satu minimarket ya. Terus ada AC di situ pada ngerokok di dalam. Ada yang rebahan. Waduh, ini parah. Terus ada yang lapar dan aus, ambil aja ya. Sampai kerugian yang ditanggung oleh minimarket itu sampai 4 jutaan. Itu yang nanggung karyawannya. Kalau dikatain SDM rendah pada marah. Tapi memang benar. Itu kenyataannya. Memang faktanya. Itu minimarket bukan tempat istirahat. Dalam keadaan seperti apapun tidak ada pembenarannya bisa masuk di situ, ya. Benar. Lagilah selonjoran di situ. Benar. Aus tinggal ngambil air nggak bayar, lapar tinggal ngambil makanan nggak bayar. Tapi ada aja spesies-spesies yang membela, ya. Saya baca komen-komennya itu ada aja spesies-spesies yang membela, ya, membela kebobrokan ini. Maaf, mau tanya, bagaimana Malaysia membedakan wajah Indonesia dan Malaysia? Perasaannya hampir sama. Kok soalan ini aneh sekali? Oh, patutlah Rohi yang bertanya. Memang benar, orang Malaysia dengan orang Indonesia memang muka tak ada beza. Kan sama dia sebab namanya pun satu rumpun. Betul. Tapi yang pasti kita boleh kenal dengan bahasa pertuturan, kan, percakapan dan juga cara berpakaian. Kamu ini ngomong-ngomong kiranya mau apa? Tapi kalau Malaysia, enggak usah report-report dong. Pergi je mana-mana tempat serbuan, semuanya kabur. Senang kan? Tak kira warga negara apa. Yang penting dia lari tu sebab dia tak ada pas, tak ada permit. Dah. Okay, bye. Nah, aku kan bikin video sebelumnya, adalah hal yang harus urgent, penting dipatenkan segera kan. Ada 7 macam. Terus orang ni ngomen, tidak semua hal yang bisa dipatenkan hanya orang berpendidikan tinggi yang memahami. Naikkan dulu pendidikan tinggi negara kamu. Kenapa pula hubungannya dengan pendidikan? Jika makan pagi, makan siang, makan malam aja bisa dipatenkan, hal-hal yang nggak mutu kayak gitu bisa dipatenkan. Apalagi sebuah budaya yang nggak dimiliki oleh bangsa lain. Kenapa pula kau yang sewot, kau yang ngatur negara-negaraku, hasil karya orang-orang di negaraku. Kenapa pula kau yang ngatur nggak bisa dipatenkan, kata kau? Karyawan UNESCO kau. Aneh kalilah. Oh ya, memang gak sanggup awak makcik. Gak sanggup awak ke sana itu. Awak sanggupnya cuma ke Singapura, ke Taiwan,
ke Turki, Suriah, Georgia, dan sekitar-sekitarnya itu aja. Kalau ke sana awan memang nak sanggup. Awan nak sanggup main di lumpur itu, makcik. Berkudis nanti kaki awak. Main kok di lumpur. Tempat yang bagus lah. Ini kemungkinan komentar yang dilancarkan oleh orang Minang sendiri yang tidak setuju saya membuat video-video tentang budaya-budaya Minangkabau atau budaya-budaya lain, atau orang Sumatera dari suku lain. Jadi kalau orang Minang harus pro ke negara itu, gitu. Kalau saya membuat video tentang pembelaan ke budaya dan tanah air, saya orang Jawa, gitu. Jangan munafik, jangan dimawa ang Minangnya. Selagi yang membayar pajak ke negara ko na menikmati pajak dari negara ko, mendapatkan subsidi silang dari negara ko, dibesarkan oleh tanah negara ko, waang orang Indonesia, bukan orang Sinan. Kok bencana alam na lah bumi Minang ko. Lai orang Indonesia tetangga-tetangga dari pusat lo nyo yang datang membantu duluan, ndak orang situ lo do kan. Kayak mungkin nyo orang situ yang datang kabagageh dengan hati yang tulus dan bersih mulia gitu ke menolong orang Indonesia, ndak. Tetap orang-orang Indonesia, duit-duit Indonesia menyumbang untuk bencana alam. Yakinlah, kini pemerintahan adalah beda. Cara berpikir adalah beda, jalannya pemerintahan pun beda. Jadi yang tukar adalah cara berpikir yang lain. Patutnya mbak syukurnya ada orang membuat video tentang kebudayaan, mengingatkan kembali generasi-generasi muda ini tentang budaya-budaya. Kok awaknya lepat tahan, nyetuduh lah orang-orang Jawa guys. Yo tuh orang Minang tuh harus pro ke situ, ke negara tuh. Harus pro gitu. Kalau awak memang tidak pro doh. Ya, seperti inilah geng, keunikan negara Konoha, ya geng ya. Jadi tidak bisa kita ungkapkan fakta, nanti dia akan mengiris hatinya. Sakit hati kalau kita bagi-bagi fakta kayak gitu ya geng ya. Namun ada sebagian oknum, ini sebagian sajalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya, yang tidak sepemikiran, ya biasa lagi yang beda orang beda pendapat. Namun kita penjelaskan lagi supaya tidak mengajak orang-orang kayak gitu untuk membenci negara Malaysia, jangan ya geng ya. Itu karena kenapa? Karena tahu sendiri ya, orang Malaysia menganggap kita adalah serumpun seperti itu, bersaudara kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau kakaknya nih koyak dengan netizen Malaysia, komentar-komentar netizen Malaysia, agak usah tanggapi mbak kak. Kalau sampean koyak, kalau kalian kakaknya koyak gitu, kakak menyebutnya Singapura gitu, Singapura kak, bukan Singapura kayak gitu. Udah salah kak kayak gitu ya kayak. Kakaknya terlihat sombong, makanya dikomentari oleh netizen Malaysia yang membuat kakaknya tuh koyak kayak gitu ya geng ya. Jadi dari SDM rendah ya gak usah marah, itu adalah fakta kayak gitu ya geng ya. Padahal kalau sudah salah kita berikan fakta, memang ada juga yang membela fakta, yang membela yang salah. Itulah keunikan di negara Konoha kayak gitu ya geng ya. Contohnya ikinya akan mereaction sebuah video lagi nih geng. Malaysia minta ekspor listrik dari Jakarta. Waduh, jauh banget tuh geng. Gengnya malah Malaysia minta ekspor dari Jakarta, gimana ini konsepnya geng kayak gitu geng ya. Ikinya juga pernah reaction ini, tapi ikinya mau reaction lagi. Ini video yang di tag, namun ikinya mau reaction lagi. Kenapa? Karena ini video hoax, bukan video betul. Malaysia minta ekspor ke Jakarta, sedangkan Malaysia mengekspor listriknya ke mana tahu kan, ke Singapura dan juga ke Indonesia. Malah sekarang Malaysia minta ekspor dari Jakarta. Dari mana ini video ini berada? Dibilang SDM rendah, terus dikatakan kayak gini, marah. Namun itu adalah faktanya. Jom kita simak saja seperti apakah faktanya. Akhirnya Malaysia mengalah dan minta ekspor listrik ke Jakarta. 12 perjanjian ini bikin Malaysia semakin lemah. Sahabat bagi-bagi, akhirnya Malaysia mengalah juga dengan negara kita. Tanpa disadari, Malaysia semakin terpojok dengan kondisi ekonominya sendiri. Malaysia sebagai negara yang sering mengejek ekonomi negara kita, kini harus menanggung malu, karena negara kita berada posisi yang sangat jauh di atas mereka. Listrik sebagai penerangan negara, kini dibutuhkan Malaysia. Siapa yang akan membantu? Tentunya kita sebagai tetangga tercinta. Indonesia akan kirimkan listrik, lewat kabel bawah laut demi memenuhi tetangga kita tersayang itu. Konektivitas tanpa batas ini membuat Malaysia sangat bergantung pada Indonesia. Mimin jadi ingat dulu pada saat Malaysia menolak Gojek masuk ke negara mereka, dan mengatakan Indonesia miskin dan lain-lain. Kini mereka harus menelan ludah dalam-dalam, karena yang kini miskin negara sendiri. Udah dikatain miskin, ternyata sekarang butuh ke Indonesia, kalau Mimin si malu.
Eits, gak boleh seperti itu, karena perjanjian ini menguntungkan dua belah pihak, tapi tentunya kita lebih untung. Memang gaya Amerika dan Eropa yang tengil kadang harus kita pakai untuk menjadi negara maju. Lalu apa 12 perjanjian yang bikin geger se-Malaysia dan seisi ASEAN ini? Seberapa penting listrik Indonesia bagi kawasan ASEAN, terutama buat tetangga yang telah hina Indonesia itu? Well, Singapore will be importing electricity from Malaysia under a 2-year pilot, which could begin as early as end 2021. The trial aims to iron out any kinks and pave the way for future large-scale imports. The Energy Market Authority says that tapping on these grids with cleaner energy resources would help Singapore meet its climate change goals. Now, the trial will be for 100 megawatts, which makes up about 1.5% of Singapore's peak electricity demand. These imports will come via an existing undersea electricity link between Malaysia and Singapore, which is being upgraded. EMA plans to call for proposals by March and says it will prefer imports from renewable energy sources. Potential importers will have to show their reliability and track record. The importer will sell electricity via Singapore's wholesale electricity market. Authorities say they do not expect this supply to impact electricity prices because it's a relatively small quantity. This is the first time we are doing imports, so we want to make sure that it's reliable and competitive for everyone. And at the same time, it will be the first time we have an importer interfacing and integrating with our wholesale electricity market. And this is something that is certainly going to be new for the importer because the same market structure does not exist in Malaysia. We want to see how that will work out. Singapore is rather small, so we are also looking into what other countries are doing and try to see what can be adopted properly for Singapore, because some of the industrial solutions we may not have the scale for that. Malu sendiri yang membuat konten hal seperti itu ya geng ya. Aduh, negara Konoha mengklaim Malaysia impor dari Indonesia. Kayak gitu thumbnailnya geng. Waduh, lalu dibagi fakta. Padahal di Kalimantan ini masih sampai sekarang itu Indonesia masih mengekspor listrik dari negara Malaysia. Itu tidak dipungkiri kayak itu memang faktanya kayak gitu. Jadi kalau kita membagikan fakta memang sakit untuk diterima. Ya lebih baik sakit lah kalau kita mengungkapkan fakta, karena fakta itu adalah pernyataan kita untuk biar kita bisa, mentality kita bisa berubah supaya tidak hal demikian, tidak menyebarkan hoak. Hoak ini apa tujuannya? Ya karena hoak ini nantinya takutnya akan diresap oleh para netizen Konoha. Contohnya seperti tadi ya geng ya, yang bilang seperti ini seperti itu, namun faktanya tidak terjadi kayak gitu sampai sekarang ya geng. Ini tahun berapa sudah geng kayak gitu ya geng. Malaysia saja mengekspor listrik ke dua negara. Nah, dua negara Indonesia dan Singapura kayak gitu geng. Malah ngapain Malaysia mau dari Jakarta jauh-jauh ke Malaysia kayak gitu ya geng. Sedangkan Singapura diekspor listrik dari Malaysia, sedangkan juga di perbatasan Sarawak dan Indonesia, Sarawak dan Indonesia, Sarawak dengan Kalimantan itu masih Kalimantan mengekspor listrik dari negara Malaysia. Kan malu sendiri kita melihat menonton kebodohan ataupun ketengilan kayak gitu geng. Nanti dibilang SDM rendah, kata ada bawa tempurung dan lain sebagainya, marah tidak terima kayak ginilah kami negara kayak ginilah budaya kami diadu. Itu kuno geng, pemikiran kuno. Bila kalian ingin maju, kalian ingin sukses kayak gitu ya, jangan buang pikiran hal seperti itu. Kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan pencerahan ikinya. Bila kurang berkenan ataupun kurang lengkap dari pembicara ikinya dari depan sampai akhir, silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Apa-apa benda silahkan kolom komentar saja lah geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.